Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar tematik, yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia kredit 3.3 dan 4.3. Nah, anak soleha, sebelum mulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Materi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, materi pertama yaitu peta pikiran dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Informasi dari teks dapat disajikan dengan menggunakan peta pikiran. Demikian juga informasi tentang perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita sudah belajar tentang keadaan cuaca dan perubahan cuaca. Cuaca dapat berubah dan memberi pengaruh pada kehidupan manusia. Perhatikan teks berikut mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap kegiatan manusia. Ada kegiatan yang dilakukan di dalam rumah dan kegiatan yang dilakukan di luar rumah. Kegiatan di luar rumah bergantung pada keadaan cuaca. Pada saat cuaca cerah, kegiatan dapat dilakukan dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah hujan, kegiatan itu dapat terganggu. Perubahan cuaca berpengaruh terhadap dunia transportasi. Transportasi udara, darat, dan laut dipengaruhi oleh cuaca. Oleh karena itu, perubahan cuaca perlu diwaspadai demi keselamatan perjalanan. Perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Cuaca yang tadinya panas terik dapat berubah menjadi mendung dan hujan deras. Kita akan merasa mudah haus pada saat cuaca panas. Beberapa saat kemudian, cuaca berubah menjadi mendung dan hujan. Tubuh mulai merasa kedinginan. Perubahan cuaca tersebut dapat membuat daya tahan tubuh kita menurun. Apabila daya tahan tubuh menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Nah, perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap persiapan diri sebelum bepergian. Benda-benda yang kita bawa pada saat akan turun hujan tentu berbeda dengan saat cuaca panas. Kita perlu mempersiapkan keperluan yang harus dibawa sesuai dengan keadaan cuaca dan kemungkinan terjadinya perubahan cuaca. Dari teks tersebut, kita dapat membuat sebuah peta pikiran mengenai teks pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, kegiatan manusia itu ada kegiatan yang dilakukan di luar rumah dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia yaitu apabila daya tahan tubuh menurun, maka kita akan mudah terserang penyakit. Kemudian, kita akan merasa mudah haus pada saat cuaca panas. Dan peta pikiran yang terakhir adalah ketika mendung, tubuh mulai merasa kedinginan. Nah, selanjutnya kita dapat mencari atau mengartikan makna kata yang terdapat pada teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kata pertama yaitu cuaca. Makna katanya yaitu keadaan udara tentang temperatur, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Kemudian, kata mendung artinya awan yang mengandung hujan. Keadaan langit yang agak gelap, tidak ada sinar matahari karena tertutup awan. Kemudian kata panas terik yang artinya panas sekali. Dan kata yang terakhir adalah hujan, yang artinya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan.
Materi pelajaran kita selanjutnya yaitu mengenai menggali informasi dari teks tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Kita dapat menggali informasi dari teks dengan membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks yang kita baca. Sebagai contoh, teks tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Di dalam teks tersebut terdapat beberapa informasi, yaitu kegiatan sehari-hari ada yang dilakukan di dalam rumah dan di luar rumah. Kegiatan di luar rumah misalnya berkebun, bersepeda, berolahraga di lapangan, dan bermain di taman bermain. Kegiatan di dalam rumah misalnya memasak di dapur, menonton televisi, mengatur rak buku, dan membersihkan kamar tidur. Jika cuaca cerah, kita dapat melakukan kegiatan di luar rumah dengan leluasa. Namun, jika cuaca berubah menjadi hujan, kegiatan di luar rumah sebaiknya dihentikan. Materi selanjutnya yaitu melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di sekolah, di perpustakaan, atau di tempat bermain. Bahan pembicaraan juga bermacam-macam. Kita dapat mengetahui informasi dari teks percakapan. Sekarang, marilah kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia berikut. Kalimat pada teks percakapan berikut ada yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Kalimat yang belum lengkap itu disebut dengan kalimat rumpang. Nah, ini adalah 5 kata-kata yang merupakan jawaban dari kalimat-kalimat yang ada dalam teks percakapan yang beberapa kalimatnya dihilangkan atau kalimatnya rumpang. Ada kata cuaca, kantin, hujan, payung, dan dingin. Nah, sekarang ayo kita baca percakapan tersebut bersama-sama. Nah, di sini ada percakapan mengenai pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Shiva dan Vila sedang memanfaatkan waktu istirahat sekolah dengan duduk santai di teras kelas. Mereka tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Shiva berkata, "Bekal apa yang kamu bawa, Vila?" Vila berkata, "Aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di titik-titik, tetapi hujan." Shiva berkata, "Iya, titik-titik, hari ini sedang kurang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi memang sudah mendung ya." Vila berkata, "Iya, udara sekarang titik-titik sekali ya. Untung tadi ibu mengingatkan aku membawa jaket." Shiva berkata, "Ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa titik-titik. Ibu bilang sedia payung sebelum hujan." Kemudian Vila berkata, "Aku juga membawa jas titik-titik agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan." Nah, anak soleh-soleha, itulah tadi teks percakapan mengenai pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum bepergian. Nah, sekarang ayo kita jawab bersama-sama. Kira-kira di titik-titik itu jawabannya apa ya? Nah, kita jawab di kalimat yang diucapkan Vila. "Aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di mana kalau kita di sekolah membeli minuman di mana ya?" Ya, jawabannya adalah di kantin, tetapi hujan. Nah, Syifa lagi berkata, "Iya, titik-titik. Ya, cuaca hari ini sedang kurang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi memang sudah mendung ya." Nah, sekarang Vila lagi berkata, "Iya, udara sekarang." Ya, jawabannya dingin sekali ya. Untung tadi ibu mengingatkan aku membawa jaket. Karena jaket kita pakai pada saat udara atau cuaca sedang dingin. Kemudian, Syifa berkata, "Ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa payung. Ibu bilang sedia payung sebelum hujan." Kemudian Vila lagi berkata, "Aku juga membawa jas." Ya, jawabannya adalah jas hujan agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan.
Nah, anak soleh-solehah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai perubahan cuaca. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan kita. Nah, sekarang waktunya ayo berlatih. Tugas Ananda hari ini adalah menuliskan pengalaman yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca. Tulislah pengalaman Ananda yang berkaitan dengan perubahan cuaca dengan berpedoman pada hal-hal berikut. Yang pertama, apa kejadiannya? Kedua, tempat kejadiannya. Yang ketiga, kapan terjadinya? Dan keempat, siapa yang ikut dalam kejadian itu? Dan yang terakhir, bagaimana kamu mengatasi kejadian itu? Nah, misalnya, apa kejadiannya? Ya, sepulang sekolah turun hujan. Tempat kejadiannya, ya bisa di depan sekolah. Kapan terjadinya? Ya, bisa sepulang sekolah atau kita sebutkan harinya pada hari Kamis, pada hari Senin. Kemudian siapa yang ikut dalam kejadian itu? Ya, bisa kita tuliskan temanku namanya ini. Ya, kemudian bagaimana kamu mengatasi kejadian itu? Ya, aku membawa payung. Jadi ketika turun hujan, aku memakai payung tersebut supaya tidak terkena hujan. Atau ketika kita tidak membawa payung, kita berlari ke tempat yang teduh untuk berteduh. Nah, anak soleh-solehah, insya Allah Ananda bisa kan mengerjakannya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan ke Ustazah ya. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.